Perkenalkan, nama saya Julitia Gronia Prisnebilik, NIM 2103020101, kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan mereview buku The Study of Sociology oleh Herbert Spencer sebagai tugas kelima mata kuliah pengantar Sosiologi Bisnis. Bab yang pertama, dengan tema kebutuhan kita akan hal itu. Dalam hal yang mempengaruhi kepentingan pertanian, negara masih dogmatis seperti agitasi hukum ketika di setiap lingkaran pedesaan kita mendengar bahwa negara akan hancur jika orang asing dengan pajak ringan diizinkan untuk bersaing di pasar kita dengan orang Inggris dengan pajak tinggi. Sebuah proposisi yang dianggap begitu jelas sehingga perbedaan pendapat darinya menyiratkan kebodohan atau kekejaman. Sekarang, seperti dulu, mungkin setiap hari terdengar di antara kelas-kelas lain pendapat sama memutuskan dan sebagai tidak beralasan oleh orang-orang yang disebut terpelajar permohonan lama untuk pengeluaran boros bahwa itu baik untuk perdagangan masih terus didesak dengan keyakinan penuh akan kecukupannya. Hampir tidak ada penurunan yang diamati dalam kekeliruan bahwa apapun memberikan pekerjaan itu bermanfaat, tidak peduli apa yang harus dilakukan, nilai untuk tujuan tersembunyi dari apa yang dihasilkan oleh kerja. Bab 2 dengan tema apakah ada ilmu sosial? Teori pemerintahan ilahi ini di sini diterapkan pada kejadian yang membawa, tetapi secara tidak langsung, jika sama sekali pada kesejahteraan adalah diterapkan dengan keyakinan yang lebih besar untuk kejadian yang mempengaruhi kita secara individu dan sosial. Ini adalah teori yang dijalankan dengan konsistensi logis oleh etodis yang sebelum melanjutkan perjalanan atau pindah ke rumah lain, membuka Alkitabnya dan di bagian pertama yang dilihatnya dan merupakan inti dari persetujuan atau ketidaksetujuan dari surga dan dapat di politiknya implikasi itu menghasilkan keyakinan yang tepat seperti bahwa kesejahteraan Inggris dibandingkan dengan negara-negara kontinental telah hadiah untuk ketaatan yang lebih baik dari sebelumnya, atau invasi itu kolera adalah akibat dihilangkannya Dei Gerti dari masalah koin. Penafsiran peristiwa sejarah umum setelah ini metode yang sama menyertai interpretasi biasa tersebut. Bab 3 dengan tema sifat ilmu sosial. Sifat-sifat satuan menentukan sifat-sifat keseluruhan mereka membuat jelas memegang masyarakat sebagai hal-hal lain. Survei umum suku dan bangsa dulu dan sekarang menunjukkan cukup jelas bahwa memang begitu dan dipertimbangkan singkat tentang kondisi menunjukkan dengan kejelasan yang sama bahwa memang harus demikian, mengabaikan sejak ciri-ciri khusus ras dan suku bangsa individuals, amati ciri-ciri umum untuk anggota spesies di besar dan dipertimbangkan bagaimana ini harus mempengaruhi hubungan mereka ketika terkait. Mereka memiliki semua kebutuhan akan makan dan memiliki keinginan yang sesuai bagi mereka semua. Pengarahan tenaga adalah beban fisik, harus membawa imbalan tertentu dalam nutrisi jika tidak merugikan, dan disertai dengan rasa jijik ketika didorong secara berlebihan atau bahkan sebelum mencapainya. Seperti yang dikatakan Shylock, bersikeras pada sifat manusia yang dimiliki oleh orang Yahudi dengan orang Kristen bukanlah seorang Yahudi memiliki mata, tidakkah seorang Yahudi memiliki tangan, organ, dimensi, perasaan dan kasih sayang? Akan tetapi, mencolok seperti kepemilikan dasar-dasar tertentu ini, kualitas mental oleh semua individu
Tidak ada pengakuan yang memadai kebenaran bahwa dari kualitas-kualitas individu ini harus dihasilkan kualitas tertentu dalam kumpulan individu. Bab 4. Kesulitan ilmu sosial. Dari sifat intrinsik, fakta-faktanya dari sifat kita sendiri sebagai pengamat fakta-faktanya, dan dari hubungan khusus di mana kita berdiri menuju fakta-fakta yang harus diamati, muncul rintangan secara sosiologi lebih besar daripada cara apapun ilmu lainnya. Fenomena-fenomena yang akan digeneralisasikan tidak bersifat langsung per jenis yang dapat dilihat, tidak dapat dicatat oleh teleskop dan jam. Seperti itu dari astronomi, mereka memiliki beberapa untuk didirikan dengan mengumpulkan banyak detail. Tidak ada satupun yang sederhana dan yang tersebar, baik itu di angkasa maupun waktu, dengan cara yang membuat mereka sulit diakses. Oleh karena itu, alasan mengapa bahkan kebenaran utama dalam sosiologi seperti divisi tenaga kerja tetap lama sekali tidak dikenali. Bab yang kelima, dengan tema kesulitan tujuan. Bersama dengan banyaknya yang telah dilakukan akhir-akhir tahap ini, mengubah sejarah primitif sebagai menjadi mitos yang tidak diragukan lagi. Orang yang hidup di masa lalu, banyak yang telah dikatakan tentang ketidakabsahan bukti sejarah karena akan ada yang siap penerimaan pernyataan bahwa salah satu hambatan generalisasi sosiologis adalah ketidakpastian data. Temukan ketidakpastian ini tidak sendirian dalam cerita-cerita awal seperti itu. Bab yang keenam, kesulitan subjektif intelektual. Tujuan mencontohkan kebutuhan dan kesulitan. Kebutuhan intinya adalah bahwa dalam berurusan dengan makhluk lain dan menafsirkan tindakan, kita harus mewakili pikiran dan perasaan mereka dalam istilah milik kita sendiri. Kesulitannya adalah dalam mewakili mereka tidak pernah bisa lebih dari sebagian benar dan seringkali sangat salah. Konsepsi yang dibingkai oleh salah satu dari yang lain pasti kurang lebih mengikuti polanya sendiri dan sebanding dengan pikiran yang ia harus membingkai konsepsi yang beda darinya sendiri. Penafsiran fix cenderung melebar dari kebenaran. Itu mengukur tindakan orang lain dengan standar kita pikiran dan perasaan sendiri, sering menyebabkan kesalahan konstruksi. Tapi, sementara di antara anggota masyarakat yang sama memiliki sifat yang hampir mirip, itu adalah terlihat bahwa penjelasan automorfik sering salah. Itu tidak dilihat dengan sangat jelas betapa lebih kelirunya penjelasan seperti itu. Umumnya adalah ketika tindakan adalah orang-orang dari ras lain kepada siapa kekerabatan di alam relatif terpencil. Bab 7 dengan tema kesulitan subjektif emosional. Memutarbalikkan penilaian adalah pengamatan yang cukup ritus, tetapi pengamatan yang lebih umum yang seharusnya terbentuk bagian bahwa emosi dari setiap jenis dan derajat mengganggu keseimbangan intelektual. Tidak basi dan bahkan di mana diakui tidak sepatutnya diperhitungkan. Dinyatakan secara lengkap, kebenarannya adalah tidak proposisi, kecuali yang benar-benar acuh, tak acuh terhadap kita, segera dan dari jarak jauh dapat direnungkan tanpa suka dan kebencian yang mempengaruhi opini yang kita bentuk tentang mereka. Ada dua mode di mana kesimpulan dengan demikian dipalsukan. Beberapa kasus akan menunjukkan ini. Semua yang cukup tua ingat pembunuhan yang dilakukan oleh Liller di North London Railway beberapa tahun yang lalu.
Orang juga akan mengingat ini untuk beberapa waktu setelahnya ditampilkan secara universal. Bab yang ke-8 dengan tema bias pendidikan. Satu set adalah yang tertinggi di awal set lain akan menjadi yang tertinggi di akhir. Dari kompromi harus dipertahankan di antara mereka selama kemajuan dari awal hingga akhir. Di satu sisi, harus ada pelestarian diri sosial dalam menghadapi musuh eksternal. Di sisi lain, harus ada kerjasama di antara sesama warga negara, bagian sebagai perlakuan adil manusia dengan manusia menciptakan kepercayaan mutual. Kecuali satu kebutuhan terpenuhi, masyarakat menghilang dengan kepunahan atau dengan penyerapan ke dalam beberapa masyarakat penakluk. Kecuali jika kebutuhan lain terpenuhi, di sini tidak mungkin pembagian kerja, pertukaran layanan, kemajuan industri, konsekuen, dan peningkatan jumlah di mana masyarakat dibuat cukup kuat untuk bertahan hidup. Sesuai dengan dua persyaratan yang saling bertentangan ini, tumbuh sampai dua kode tugas yang saling bertentangan yang beberapa kali memperoleh super sanksi alam, dan dengan demikian kita mendapatkan dua agama yang hidup berdampingan. Bab yang ke-9 dengan tema bias patriotisme. Negara, benar atau salah, adalah sentimen yang tidak jarang diekspresikan di sisi lain Atlantik, dan jika diingat benar, sentimen yang setara beberapa tahun lalu diucapkan memiliki House of Commons oleh orang yang bersuka cita, atau setidaknya yang pernah bergembira dengan judul filosofis radikal. Siapapun yang masuk dalam sentimen ini tidak memiliki keseimbangan. Itu perasaan yang diperlukan untuk berurusan secara ilmiah dengan fenomena sosial. Untuk melihat bagaimana keadaan selain dari pribadi dan kepentingan nasional, sangat penting sebelum dapat dicapai penilaian seimbang menghormati jalannya urusan manusia di umum yang merupakan sosiologi. Mengakui kebenaran begitu mudah dirasakan dalam hal ini, khusus kita harus mengakui bahwa hanya dalam proporsi seperti ini yang kita emansipasi diri kita sendiri dari bias patriotisme dan pertimbangkan milik kita sendiri. Masyarakat sebagai satu di antara banyak memiliki sejarah dan masa depan, dan beberapa di antaranya mungkin yang lebih baik. Bab ke-10 dengan tema kelas bias. Seorang pengacara menjelaskan dengan pahit tentang cedera yang belakangan terjadi di pengadilan negeri. Sedang menjelaskan profesinya, dia memperbesar pada topik dengan cara menyiratkan bahwa dia mengharapkan untuk setuju dengannya. Begitu tidak mempunyai, dia pergi di luar sudut pandang profesional bahwa apa yang dianggap sebagai keluhan, dia pikir kita juga harus menganggap sebagai keluhan, tidak menyadari fakta bahwa illustration yang lebih ekonomis, keadilan yang ratapannya memberi kita bukti adalah untuk saya, bukan menjadi seorang pengacara, hal yang bersuka cita. Bias yang dicontohkan adalah bias yang dimiliki oleh hampir semua orang. Pendapat mereka menyimpang. Keyakinan bahwa kita berada dalam bahaya yang akan segera terjadi karena seruan untuk lebih kapal perang dan lebih banyak pelaut belum terpenuhi fraksi. Perdebatan tentang sistem pembelian membuktikan betapa kuatnya adalah keyakinan orang-orang militer bahwa keamanan nasional kita tergantung pada pemeliharaan organisasi tentara yang mereka dibesarkan dan telah mencapai kehormatan mereka sebagai peringkat. Sekian review dari saya. Terima kasih.